Di dalam kisah ini, ada pertemuan yang datang begitu singkat, namun meninggalkan kesan yang begitu dalam. Sedari awal, ku tahu bahwa kisah ini takkan lama. Hari demi hari, waktu berjalan dengan cepat. Hingga pada akhirnya, kisah ini hanya akan tersimpan rapih dalam persimpangan memori. Walau begitu, di waktu yang singkat ini, biarkan aku mengingat semuanya. Hai, perkenalkan, namaku Melody. Akan kutulis kisah ini dengan caraku sebagai potongan memori yang indah tentang peran kecilku dan peran orang-orang yang bersamaku. Karena sebuah cerita takkan pernah lengkap jika hanya ada satu tokoh. Sebuah cerita tak pernah bisa berdiri sendiri. Ia butuh banyak tokoh dan banyak peran. Dan aku sangat beruntung. Peranku ditemukan dengan mereka. Ini Arya, ketua kita yang paling ambis, hobi ngilang sendiri, dan si paling tiba-tiba kentut di mana aja. Ini Audi, orang paling bebal, tapi jangan salah, dia adalah orang yang paling dewasa di antara kita. Ini Danis, dia adalah bapak kita di sini. Kalau nggak ada dia, gak akan ada yang bikinin kita nasi goreng tiap pagi. Dia Amel, perempuan ceria yang hobinya jajan mulu. Tapi dia yang paling care tahu. Kalau gak nawarin obat, pasti nyuruh ke dokter. Kalau gak ada Amel, di posko gak akan ada jajanan. Ini Fajar, si duta blunder. Tapi kalau gak ada dia, gak akan ada yang bawel misu-misu. Ini Mira, perempuan yang lugu tapi teguh. Dia tegas. Dan Mira adalah orang yang paling peka di antara kita. Ini Afril. Dia sosok yang paling peduli sama semua orang. Gimana pun moodnya dia tahu. Dia selalu bisa bikin kita ketawa. Tapi kalau ngomong udah kayak pakai toa, gede banget gak ada dua. Ini Vera, perempuan yang paling introvert. Tapi kalau udah ngomong suka ceplas-ceplos. Ini Berta. Dia sama kayak Audi, paling bebal di kita. Oh ya, kalau temen-temen nyebutnya rencem. Kalau soal bercanda, dia ahlinya. Ini Cicah, perempuan kalem, kembang desa. Kalau gak ada Cicah, gak ada dua kata lucu. Uno game. Ini Alifa, si paling ceria, family friendly. Tapi kalau ketawa, dia gak pernah kekontrol. Apalagi omongannya. Dan yang terakhir, ada Wandul, kucing penghuni posko yang hobinya nyuri makanan. Tapi kalau gak ada dia, di posko gak akan ada mainan. Pokoknya ngelengkapin kita deh. Kita semua datang sebagai orang asing, membawa peran masing-masing. Dan jujur saja, tanpa mereka, kisah ini tidak akan pernah sama. Takkan pernah tahu seperti apa kisah singkat ini akan berjalan. Namun, siapa sangka, dalam waktu yang begitu singkat, inilah prolog kita. Aku menapaki tanah ini dengan langkah yang semula ragu. Memandang sekeliling, membawa banyak tanya tentang apa yang akan kutemui. Aku gak tahu apa yang akan menanti, atau apa yang bisa kuberikan. Segalanya terasa asing bagiku. Namun perlahan, tempat ini mengajarkanku arti keakraban. Menyulam kenangan demi kenangan, hingga berubah menjadi ruang hangat yang kini begitu sulit kulepaskan. Oh ya, kisah ini bukan hanya tentang tugas dan laporan. Bukan hanya tentang pengabdian. Tapi juga tentang kebersamaan, tawa, kerja keras, dan tentang kisah kecil kita yang lahir di sela-sela kebersamaan. Aku
Aku sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari perjalanan kisah ini. Meski hanya sebentar, setiap momen terasa sangat berarti. Setiap jejak yang kita tinggalkan akan selalu menjadi cerita indah dalam hidup kita masing-masing. Ada malam-malam yang kita habiskan dengan cerita. Ada siang yang penuh tawa. Ya, walau seringnya sih penuh keluhan ya. Gimana capeknya jalan tiap hari, antri mandi dari subuh, dan keluh kesah lainnya yang akan ada habisnya. Di sini, aku bisa merasakan hangatnya tawa anak-anak. Setiap kali kami bermain bersama, ada cahaya polos di mata mereka yang membuat lelah seakan hilang begitu saja. Kita belajar bersama mereka bagaimana dunia mereka yang sederhana, tentang semangat mereka yang mengajarkan kita arti ketulusan. Bertemu mereka mengajarkanku bahwa kebahagiaan tak harus mewah. Bagaimana hangatnya ketika mereka memanggil namaku, menangis, dan memelukku. Dengan mereka, aku mengerti bahwa banyak dari mereka sama sepertiku. Banyak dari mereka yang takut akan bersuara. Namun, ketika mendengar cerita, kegelisahan, dan dari mimpi mereka aku belajar bahwa perubahan berasal dari hal kecil. Dan dalam ruang waktu sederhana ini, aku harap mereka dapat menjadi lebih berani. Lalu dengan mereka, kita berbicara tentang keberanian. Tentang bagaimana berdiri di depan orang lain, menyampaikan pendapat, dan melatih percaya diri. Melihat mereka yang berani mencoba, padahal tersenyum meski gugup. Aku harap dengan ini mereka akan menemukan apa yang mereka inginkan nantinya. Ya, begitulah hari-hariku di sini. Tak jarang aku merasa rindu rumah, merasa letih dengan rutinitas, atau bahkan merasa kecil di tengah tantangan. Tapi justru, disitulah aku belajar. Belajar untuk bertahan, untuk sabar, dan untuk menerima bahwa pengabdian bukan hanya soal memberi, melainkan juga tentang membuka diri untuk belajar dari setiap orang yang kutemui di tanah singgah ini. Melodi ini mungkin sederhana, namun cukup untuk membuatku mengerti bahwa setiap persinggahan memiliki arti, dan setiap perpisahan selalu meninggalkan nada yang tak pernah benar-benar hilang. Waktuku di tanah singgah ini sudah hampir selesai. Rasanya berat. Seakan aku harus meninggalkan sebuah bagian dari diriku sendiri. Namun aku tahu, setiap perpisahan selalu meninggalkan kenangan. Dan kenangan itu akan terus hidup, bahkan setelah langkahku pergi. Dan sekarang, tibalah kita di penghujung cerita. Peranku telah usai. Kisah singkat ini harus kututup, meski hati masih ingin tinggal lebih lama. Namun epilog ini bukan sekedar perpisahan. Akhir bukan berarti telah selesai. Karena epilog ini hanyalah penutup dari satu bab. Memang, pertemuan singkat ini memang gak bisa diulang. Tapi ia akan menjadi pengingat bahwa pertemuan singkat pun bisa begitu berarti. Jika takdir mengizinkan, mungkin kita akan dipertemukan kembali. Bukan di tempat yang sama, dan juga bukan untuk mengulang, tapi untuk menulis cerita yang baru. Dalam cerita yang berbeda, dengan peran yang baru. Biarlah kenangan ini tinggal sebagai pengingat bahwa aku pernah memiliki kisah indah di sini. Karena setiap senyum, setiap tatapan, setiap langkah di tanah ini telah menulis dirinya di dalam diriku. Kita
Kita berjalan dengan langkah masing-masing, dengan cara, dengan peran, dengan cerita yang berbeda. Namun di tanah singgah ini, semua langkah itu bertemu. Seperti potongan nada yang akhirnya menyatu menjadi melodi singkat yang harus kututup di sini. Tapi ku yakini akan selalu bisa ku dengar lagi. Dan di tanah singgah ini, aku meninggalkan sepotong nada yang semoga akan terus bergema meski aku tak lagi ada di sini. Terima kasih telah menjadi bagian dari melodi singkatku. Aku Melodi, dan inilah catatan sekaligus musik kecilku. Melodi singkat di tanah singgah. Kalau aku nggak KKN, aku gak akan tahu rasanya capeknya ngajarin anak SD. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu rasanya ngantri ke kamar mandi tiap hari. Kalau gak KKN, aku gak akan tahu kalau masakan aku enak dan disukain banyak orang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain
pegang HP 24/7. Kalau gua gak KKN, gua gak bakalan ngerasain disuruh-suruh tiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain sakit punggung tiap malam karena tidur dengan alas adanya. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya bangun pagi bisa lihat alam Bandung seindah ini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ngajar seni musik dan rupa di SD itu seru banget. Tapi bohong. Kalau gak KKN, aku gak bakal ngerasain bagaimana rasanya mandi jam 3:30 subuh. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain ngitung uang tiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak bisa ketemu teman baru. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain tiap pagi bikin nasgor buat 12 orang.